Ibu-ibu kita hitung. Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Ulfanur Fauzia. Nah, di acara kali ini ada yang lebih menarik nih. Bagi warga Cimenga mungkin udah nggak asing dengan Panca Roba, pemilik akun Panca_Roba 13. Halo, selamat siang, A. Selamat siang. Oke, mungkin beberapa warga Cimenga dan sekitarnya udah tahu ya konten yang dibuat oleh Panca Roba ini mancing gratis. Nah, kita akan telusuri lebih dalam mengenai konten yang dibuat. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan memulai live streaming mancing gratis ini? Kalau mulai live streaming mancing sih belum lama ya. Paling sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan. Iya. Kalau untuk konten udah pernah konten juga sebelum konten live streaming ini? Kalau konten-konten sih biasa aja sih, ya video-video biasa aja gitu. Kalau untuk live sih hampir setiap hari dari dulu kalau live. Oke, untuk tujuan dari konten live streaming mancing gratis ini apa nih, Kak? Ya tujuannya ingin menghibur orang banyak lah gitu kan, terutama di lingkungan masyarakat kampung saya sendiri gitu. Bagaimana saya juga bisa bermanfaat bagi yang pemancing-memancing itu kan nanti dapat hasil ikan nih. Ya dia punya lauk pauk untuk keluarganya kan kalau yang suka lele gitu kan. Alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu apa respon dari warga sekitar pas ada live streaming ini ya? Kalau respon untuk warga sekitar alhamdulillah semuanya ya mungkin nggak tahu ya semua atau tidak. Tapi untuk sekarang dan dari awal banyak respon positif. Respon positif. Iya. Ya satu hiburan kan. Kedua juga ya kalau kata ibu-ibu mah mungkin stres kalau di rumah gitu. Jadi ada hiburan baru lah gitu. Jadi ibu-ibu juga sekarang udah beralih profesi. Iya. Tapi tidak. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu di kita sebelumnya udah membereskan tanggung jawab rumah tangga dulu, seumpama masak atau apapun itu gitu udah beres baru. Karena ini kan ibu-ibu itu sore. Oke, jadi prioritas utamanya sudah dilaksanakan lah di rumah. Iya. Kalau boleh tahu pernah nggak ada kendala gitu selama live streaming atau sinyalnya buruk atau ada insiden lain selama live? Kalau kendala sih di sinyal lah. Sinyal kadang-kadang kalau saya kan pakainya atau kartunya, jadi kalau mati lampu itu nggak ada sinyal, sinyalnya hilang. Nah di situ mungkin kita berhenti nggak bisa live. WiFi juga saya belum bisa pakai WiFi karena memang ya ada keterbatasan di situ. Oke, jadi mengandalkan dari kartu provider aja ya? Iya, jadi data. Oke, kalau boleh tahu jadwal untuk live streaming ini jam berapa sampai jam berapa? Kalau jadwal live streaming dari jam 1 siang sampai jam 5 biasanya. Terus dari jam 8 malam sampai selesai juga sih, nggak tentu itu kalau malam ya. Tergantung orang-orang yang mau mancing. Tapi dibatasinya paling sampai jam 12 malam itu kadang-kadang iya. Tapi kalau jadwal siang itu diisi sama campuran laki-laki lah pokoknya. Tapi kalau sore ibu-ibu khusus ibu-ibu dan anak-anak lah itu dari jam 4 sampai setengah 6 gitu. Oh, jadi memang pesertanya tidak dibatasi ya, tapi memang ada jadwal khusus begitu ya. Tapi kalau malam itu campuran lah kadang-kadang, tapi kebanyakan orang tua laki-laki, nggak ada ibu-ibu kalau malam. Ini motivasi awalnya mengadakan live streaming mancing gratis ini apa? Karena kan pasti yang modal pertama dan pasti banyak ya, apalagi itu mancing menyediakan ikan berkilo-kilo gitu, dan udah banyak ikan yang
pakai gitu udah berapa kilo Iya. itu? Jadi kalau modal utama sih mungkin bagi yang punya duit itu mungkin sedikit, tetapi kalau jiwa pribadi seperti saya itu cukup lumayan lah gitu kan. Lagian kan saya juga aktivitasnya juga jujur aja kan, saya juga nganggur lah. Bagaimana juga saya harus berinovasi terus gitu, nggak mungkin saya harus diam gitu kan. Dan untuk itu alhamdulillah saya punya modal, saya gunakan walaupun itu gak banyak, beli peralatan itu terus ya seadanya aja lah. Dan kalau untuk ikan, selama saya live itu udah menghabiskan sekintal lebih lah, alhamdulillah. Itu dalam waktu 3 minggu ya? Iya, kurang lebih 3 minggu udah hampir segituan. Oke, jadi memang peminatnya lumayan juga ya untuk konten live streaming ini. Iya, Berarti alhamdulillah. tidak ada donatur ataupun sponsor dalam dana. Tidak ada. Saya berdiri sendiri, itu pun ada orang tua ya yang bantuin dan teman-teman lah, mungkin sebagian teman-teman saya yang bantuin untuk mendirikan itu, dan itu pun tidak ada dari modal siapapun, tetap dari pribadi saya. Paling saya ngasih ke orang, maksudnya sekedar untuk ya kasih rokok gitu, ini bantuin ini gitu, paling gitu. Untuk tekniknya apakah ada strategi khususnya untuk menarik baik itu peserta di lokasi ya dan peserta penonton live gitu? Apakah ada teknik promosi atau punya komunitas live ya? Kebetulan saya di TikTok-nya family. Jadi kan awalnya juga saya TikTokan tuh bersosialisasi ya, banyak orang, dan alhamdulillah orang-orang yang teman-teman saya di luar sana, saya juga mengucapkan terima kasih yang selalu support saya di sana. Alhamdulillah selalu ada taburan dari orang-orang terdekat saya yang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Terus kalau untuk menarik itu tentu pasti punya strategi. Bagaimana cara kita untuk berbicara, untuk menarik penonton agar tetap stay. Dan untuk ingin nabur juga ada strateginya kita. Iya. Jadi punya rahasia. Rahasia. Kita punya karakter masing-masing untuk bisa mengembangkannya. Oke. Terus apakah ada rencana nih dalam waktu kedepannya? Karena kan sekarang live streaming, apakah nanti bakal nambah lokasi baru atau membuat tim? Apakah ada rencana? Sebenarnya saya juga kadang kesulitan ya kalau dalam live streaming karena saya sendiri. Kadang-kadang saya yang ngilo juga ikannya, kadang saya mondar-mandir ke situ kemari, ada yang beli ini karena saya juga jualan alat pancingnya juga, jualan cacingnya juga. Agar kenapa saya jualan cacing, karena saya gak mau merusak lingkungan. Betul. Kan ada sawah-sawah, kalau anak kecil kan kadang-kadang asal nyari aja nggak dibenerin lagi, itu jadi masalah. Saya takut ke arah sana. Saya juga ingin berusaha menjaga lingkungan agar tidak warga yang punya sawah itu tidak bermasalah dengan saya. Oke, jadi memang sudah dipikirkan dengan matang ya Pak Carlo ini dalam memulai live streaming dengan mempertimbangkan berbagai aspek gitu, lingkungan seperti yang tadi dikatakan. Pak Carlo juga menyiapkan ikan dan juga umpannya ya, Iya. alat pancing. Berarti yang handle akun itu AA sendiri, nggak ada tim lain? Nggak ada moderator, nggak ada apapun. Saya sendiri. Berarti host, terus yang Host, apa lagi? terus ayah, semuanya hampir kadang. Kalau nggak ada orang tua saya yang bantu ya saya. Berarti full itu dari awal acara sampai akhir Iya. di handle sendiri. Iya. Kadang-kadang ada temen lah, kadang ada temen yang bantuin. Itu pun nggak, ya cuma ngambil ikan atau gimana. Terus selama live ini sudah ada pendapatan nggak Kak dari ini kan dari TikTok ya? Nah itu udah ada pendapatan nggak dari hasil selama 3 minggu ini? Kalau dari hasil 3 minggu ini alhamdulillah. Karena kan tadi saya sudah sebutkan karena udah keluar hampir 1 kintal lebih. Itu pun alhamdulillah ya sedikit, walaupun nggak banyak karena kami jualnya cuma keuntungannya sedikit. Ya tapi alhamdulillah lah gitu, ada kalau keuntungan
baik dari GIP, kalau dari GIP itu nggak terlalu banyak karena belum ada banyak yang nge-GIP, tapi kalau jalur-jalur yang lain alhamdulillah. Oke, jadi apakah udah balik modalnya? Kalau untuk balik modal itu belum Belum ya? belum. Cuma kalau untuk sehari-hari adalah alhamdulillah. Kalau impian nih ada nggak ke depannya gitu, harapan AA? Saya pengen tuh gimana ya, terinspirasi pada gimana ya, banyak di luar sana yang udah live-nya luar biasa itu, Ya sukses. udah sukses ya. Oh itu pendapatannya juga luar biasa lah hasilnya. Bisa membantu, kan semakin banyak taburan itu semakin banyak kita membantu orang. Karena saya di sini juga kan hanya pelantara orang untuk sedekah, tapi saya sedekahnya dialihkan lagi kepada masyarakat di situ gitu. Kita hanya sekedar pelantara aja dan menjual ikan. Jadi kadang orang gini, ada yang bilang itu ngemis, tapi menurut saya ini bukan ngemis karena saya jualan. Beda dengan host-host pribadi, dengan host-host PK di lab TikTok. Itu kan keuntungannya buat pribadi, tapi kalau ini beda. Kalau saya kan orang ngasih uang, saya belikan ke ikan, tapi punya saya kasih ke orang. Beda kalau pribadi langsung dia buat dia sendiri gitu. Gak ada pelantara buat orang lain lagi gitu. Jadi GIP dari masyarakat ini dialihkan lagi ke masyarakat ya, Iya. untuk pribadi. Iya. Nah untuk sistemnya itu kan mancing gratisnya. Iya. Ada yang GIP itu berupa koin kan? Iya. Nah, habis itu dibuat jadi ikan per kilo apa gimana Iya. nominalnya? Ya itu kalau ada yang nge-GIP kita cantuminnya GIP yang sekiranya pas ini, misalkan 1 kilo itu apa gitu kan GIP-nya. Nah kita sesuaikan dengan harga, karena harganya kan Rp25.000 per kilo ikan lelenya. Jadi kita sesuaikan dengan GIP yang seharga segitu gitu. Kalau misal ikannya udah habisnya, tapi waktu live-nya masih misalnya baru berapa jam, tapi ikannya udah habis, nah itu udahan live-nya apa gimana? Kita nggak live lagi, karena kita juga sangat bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh para penonton di live, yang memberikan sumbangannya ke kita gitu, beli ikannya. Kalau nggak ada barang ya kita nggak usah live, karena itu gimana ya, nanti kan jadi pertanyaan lagi. Iya, Mana ikannya, Cina? Masa uangnya udah masuk tapi ikannya gak ada gitu. Takutnya kayak gitulah. Kita memilih tidak live. Jadi memang Pancaroba ini profesional, Ryan Little. udah melakukannya dengan profesional gitu ya, tidak ada pihak yang dirugikan ya. Dan kedepannya saya doakan semoga akunnya rame dan udah punya tim yang bisa membantu biar bisa lebih luas ya, tidak Amin, amin. menghandle sendiri. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih juga atas informasinya. Mungkin cukup sekian untuk sesi wawancara kali ini. Saya Ulfana Fauzia.